Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dufan sudah mengingatkan teman-temannya. Nah, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa teman-teman kalian yang tidak hadir? Andri Saputra. Kenapa kita harus ingat pahlawan kita, Rosa? Untuk mengikuti keteladanan dari simbol pahlawannya. Tapi karena kemampuan orasinya yang mampu membakar semangat rakyat Indonesia. Orasi berapi-api Bung Tomo disiarkan lewat stasiun radio yang digagasnya sendiri. Stasiun radio itu Semoga dengan menyaksikan video pendek dari Bung Tomo tadi, kalian bisa semakin sayang dengan Indonesia ini ya. Pelajaran minggu lalu apa? Tentang bioma. Nah, siapa yang masih ingat berapa saja sih bioma ini yang ada di muka bumi ini? Ada 6 loh. Ada 6. Salah satunya apa, Rika? Bioma tundra, Bioma tundra, bioma taiga. bioma taiga. Untuk kali ini, untuk materi hari ini itu lanjutan dari materi minggu kemarin. Nah, hari ini itu kita akan membahas tentang persebaran fauna di dunia. Kompetensi dasarnya. Nah, di sini kalian itu membahaskan tentang persebaran fauna yang ada di dunia. Nah, yang kalian bahas apa? Nah, di sini kalian harus mampu, ya, harus mampu menjelaskan persebaran fauna di dunia. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menganalisis persebaran fauna di dunia. Ya, nanti akan Ibu bagi kelompok, ya. Kelompoknya nanti kalian akan membahas, kalian akan mempresentasikan tentang fauna tadi ya, zona fauna tadi ya. Nah, untuk penilaiannya di materi Ibu kali ini itu batas nilainya adalah 72. Ya, artinya apa? Ketika nanti kalian menyelesaikan tugas-tugas kalian dianggap tuntas apabila kalian memiliki nilai di atas 72. Nah, nanti kalian dinilai pengetahuan sikapnya dan kalian mampu menyelesaikan LKPD-nya nanti ya. Kemudian yang kedua, sikapnya. Bagaimana tanggung jawab kalian nanti dalam kelompok, bagaimana kerjasamanya, kemudian bagaimana keaktifannya. Kemudian dari nilai keterampilannya, nanti bagaimana kemampuan kalian dalam mempresentasikan atau dalam menyajikan hasil dari diskusi ini. Sekarang Ibu bagi kelompoknya, ya. Nah, kelompoknya kan ada zona fauna itu ada 6. Kelompok pertama yang ini bagian ini ya. Kelompok pertama di kelompok itu terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Nah, ini 4 orang atau 5 orang ya. Wilayah nearktik. Kita membahas tadi kan zona persebaran fauna di dunia ya. Nah, kenapa dia menyebar? Nah, ingat materi sebelumnya, persebaran flora fauna itu banyak faktor ya. Ada faktor tanah, ada faktor iklim, dan lagi faktor geografis. Nah, coba dibacakan Jihan. Penyebaran hewan atau fauna di permukaan bumi dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai untuk tempat hidupnya. Apabila suatu kelompok fauna tidak cocok untuk mendiami suatu daerah tertentu, maka kelompok fauna itu akan melakukan migrasi atau perpindahan ke daerah lain. Ketika mereka cocok atau pas, mereka akan menetap. Artinya apa? Yang menetap, yang bertahan. Nah, itulah yang menjadi fauna endemiknya atau fauna khasnya. Nah, sebelum kita masuk ke kemana-mana atau ke daerah lain, nah kayak Indonesia ya, fauna khasnya apa? Komodo. Komodo. Dan saksikan
videonya baik-baik. Di sisi selatan dan sisi utara bumi. Utara bumi ada, kemudian selatan bumi juga ada. Nah, untuk wilayah yang kalian saksikan tadi, ruang kutub itu adanya di kutub utara. Nah, wilayah ini yang ada beruangnya Siberia, Rusia, Alaska, kemudian Eropa utara. Nah, yang ibu sebutkan tadi itu termasuk dia wilayah Palearktik. Nah, wilayah Palearktik itu fauna endemiknya salah satunya adalah burung. Nah, kira-kira menurut kalian kok yang beruang kutub ini kok bisa mereka tinggal di daerah itu? Karena daerah dingin kok. Iya, daerah dingin. Nah, kenapa burung kutub ini kok bisa hidup di daerah dingin? Bulunya tebal. Siapa ya? Karena bulunya tebal. Bulunya tebal. Sel-sel itu Apa, Zulfan? bisa bertahan di cuaca dingin. Nah, bisa bertahan di cuaca dingin. Karena si beruang tadi memang itu dia ada asalnya di situ, dia menjadi fauna endemik karena bernafas di daerah itu, makanya dia mempunyai kemampuan untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama atau mereka bisa mampu hidup di daerah kutub dengan cuaca yang bisa dibilang sangat dingin. Kenapa? Nah, si beruang kutub ini memiliki lapisan lemak yang 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan hewan yang lain. Kamu lihat tadi video tadi yang kalian cari nanti itu di wilayah 6 kawasan yang ibu bagi tadi, itu kalian cari itu apa saja fauna-fauna endemiknya, kemudian bagaimana ciri-ciri daerahnya atau kawasannya, kemudian nanti ibu bagikan gambar kerjanya. Di situ ada peta, kalian bagi bikin batasannya ya, yang menjadi apa kalian. Cuman kalian kerjakan itu semua zona itu semua. Cuman nanti yang kalian presentasikan adalah kelompok kalian masing-masing. Nah ini dia 6 zonanya. Kelompok yang pertama, Palearktik tadi ya. Siapa tadi kelompok Sreni ya? Kelompok 2 Nearktik. Kelompok 3 Neotropik. 4 Ethiopia. 5 nah, orientalnya atau asiatis ya, sama ya, oriental dan asiatis sama. Kemudian Australis. Nah, ibu bagikan yang menjadi tugas kalian. Nah, kelompok 1 tadi membahas zona Palearktik ya. Nah, dikerjakan masing-masing. Nah, ibu batasi waktunya. Saya mengerjakan dalam waktu sekarang udah jam 11.30 ya. Nah, berarti nanti 11.40 semua udah siap. Oke, kan dikerjakan. Nah, kalian boleh lihat referensinya atau kalian boleh buka internet.
Siap? Nah, siapa yang mau tampil duluan? Mempresentasikan hasil kalian kelompoknya. Siapa yang mau tampil? Kelompok? Ya, silakan kelompok 3. Nah, kalau kelompok yang lain, dengarkan semuanya ya. Apa yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persebaran fauna di dunia. Dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan hewan mamalia endemik di wilayah Ethiopia. Silakan kelompok 5, zona oriental atau asiatis. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 5 yang dibacakan oleh Rido. Wilayah oriental atau asiatis. Zona asiatis wilayah penyebarannya tersebar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Fauna Indonesia yang masuk di wilayah ini hanya di Indonesia bagian barat. Fauna ini tersebar di bagian barat yang meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Daerah ini juga disebut daerah fauna dataran Sunda. Fauna Indonesia bagian barat meliputi hewan yang mirip dengan hewan di Asia seperti harimau, orangutan, badak, kerbau, beruang, gajah, badak Jawa, badak Sumatera, batek, beruang, anjing, bukang, pesut, orangutan, macan tutul, dan burung beo. Hewan ini hidup di bagian barat Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan berada di sekitarnya. Ciri-ciri fauna tipe asiatis adalah tinggal di daerah tropis, banyak mamalia berukuran besar, banyak spesies kera, banyak hewan endemik, amfibi berekor sangat langka, mamalia berkacang sangat langka, banyak jenis burung bersuara merdu namun sedikit yang berwarna menarik. Baik, itu hasil diskusi yang kami lakukan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Nah, silakan. Silakan. Kelompok 4, Raffi Lestari. Sebutkan ciri-ciri fauna tipe asiatis. Ciri-ciri fauna tipe asiatis atau oriental. Siapa yang menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Ciri-ciri fauna tipe asiatis adalah terdapat hewan menyusui bertubuh besar, berbagai macam kera dan ikan tak kayak tawar. Jarang ditemukan jenis burung yang berwarna. Artinya Pak, kalau di tipe oriental itu kita Indonesia itu Indonesia bagian barat, apa namanya? Kita Indonesia bagian barat kita ini ya. Sumatera, Kalimantan, Jawa itu bagian barat. Nah, kita itu tipenya termasuk ke oriental atau asiatis. Banyak jenis monyet ya. Kemudian ukuran binatangnya besar. Seperti gajah. Di Desonido itu salah satu nama nasional ya. Yang dilindungi di sana adalah gajah sama tapir. Nah, tapir sama gajah ini itu fauna endemik dari wilayah oriental. Artinya apa? Di oriental itu banyak binatang menyusui. Artinya apa? Tidak banyak binatang yang bertelur. Artinya apa? Banyaknya binatang yang melahirkan atau beranak menyusui ya. Alhamdulillah ya, diskusi kita terlaksana dengan baik. Nah, dari semua yang sudah tampil diskusi tadi ya, yang aktif itu Ibu lihat itu banyak yang aktif. Tapi kalau untuk personalnya atau individunya yang aktif itu Murido.
Nah, aplaus untuk beliau. Ya. Nah, yang aktif pun karena di Murido ya, banyak bertanya, kemudian menanggapi, gitu ya. Kalau untuk kelompoknya, nah kelompok yang aktif itu adalah kelompok 3. Wilayah beliau topik. Nah, aplaus ya. Diskusinya selesai ya. Kalian semua udah presentasi. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, dari yang semua kalian diskusikan tadi, nah bisa kita simpulkan. Ya, bisa kita simpulkan. Yang pertama, tuh, untuk wilayah yang pertama zona sebenarnya adalah tadi kelompok palearktik. Nah, silakan Marni yang pakai kesimpulan dari wilayah palearktik. Kesimpulan dari wilayah palearktik meliputi wilayah Eropa, Afrika Utara, dan beberapa wilayah Asia di fauna yang hidup di antaranya Rusia, Siberian, dan Ukraina. Nah, palearktik meliputi Eropa, Afrika Utara, dan beberapa wilayah Asia Timur. Nah, faunanya itu ada rusa, beruang kutub, serigala, dan tupai. Pelajaran untuk hari ini selesai ya. Selesai. Nah, kalian baca bukunya kembali di rumah. Kemudian untuk materi berikutnya kalian baca tentang persebaran fauna di Indonesia. Nah, di Indonesia ini tadi kan udah disebut juga sedikit. Indonesia bagian barat masuk ke wilayah oriental. Indonesia bagian timur masuk dia ke tipe Australia. Nah, yang tengah-tengah ini Indonesia bagian tengah itu peralihan. Artinya apa? Di antara tipe Asiatis dan tipe Australia.